Oke, jadi judul presentasi saya sore ini adalah potensi kendaraan listrik pasca pandemi COVID-19. Meskipun di sini menggunakan kata pasca pandemi, sebetulnya ini lebih general, hanya mungkin akibat dari pandemi COVID ini memang ada pengaruhnya ke kendaraan listrik, di mana mungkin orang jadi lebih aware terhadap lingkungan. Nah, kenapa itu terjadi? Jadi, kalau kita ikuti, sebetulnya kendaraan listrik itu didorong utamanya dari interaksi orang sehari-hari terhadap lingkungan, terutama ketika mereka melihat output atau keluaran dari kendaraan yang ada di sekitar mereka. Jadi di negara-negara maju pun ini menjadi perhatian dan masyarakat di sana ada kelompok-kelompok yang memandang serius masalah ini, bahwa polusi akibat transportasi ini adalah hal yang berbahaya untuk masyarakat. Nah, dalam tataran di Eropa misalkan, masalah polusi dari kendaraan listrik ini sudah menjadi isu yang diangkat di level regulator, misalkan dalam bentuk bahwa kecepatan di jalan tol atau di highway itu dikaitkan dengan tingkat polusi udara yang ada, karena kita tahu bahwa kecepatan itu berhubungan dengan kerja engine kendaraan yang juga berkaitan dengan polutan yang dihasilkan ke udara. Sehingga beberapa tahun yang lalu berita di koran menunjukkan bahwa beberapa kota besar di Eropa, Paris, London, mulai atau ketika itu akan melarang kendaraan diesel. Nah, ketika ini keluar mungkin 5-10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih, kita merasa ini masih hal yang jauh. Ternyata sekarang sudah 2020 gitu. Untuk Indonesia juga sama, saya kira banyak di antara kita yang pernah saya juga pernah gitu mengalami di mana kita ada situasi seperti ini dan kita adalah yang mengendarai sepeda motor. Di mana di situ terasa bagaimana polusi itu adalah sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari terasa langsung oleh kita dan kita ingin perbaiki. Nah, ada apps atau program atau tools gitu ya yang mengukur sebetulnya dasar atau tingkat polusi di daerah-daerah, dan ini adalah tingkat polusi di kota Jakarta. Ini adalah polusi di Jakarta awal tahun ini, mungkin bulan-bulan Januari, Februari, di mana warna ini menunjukkan polusi yang cukup tinggi, artinya cukup berbahaya untuk orang yang menghirupnya. Jadi di sini ada gambar orang disarankan memakai masker. Dan ini adalah peta kota Jakarta kaitannya dengan pandemi COVID. Ini diambil di bulan Maret akhir, ketika di Jakarta sudah mulai banyak kasus penderita positif COVID. Nah, yang menarik adalah pada saat yang bersamaan, waktu itu kita baru mulai working from home, itu banyak foto-foto beredar di sosial media, bagaimana kemudian Jakarta itu bisa memperoleh foto-foto seperti ini, di mana udaranya cerah, yang sebelum pandemi COVID, orang rasanya jarang melihat situasi seperti ini. Dan itu dibuktikan juga secara pengukuran bahwa ini ketika akhir bulan Maret, ketika working from home mulai dijalankan, itu tingkat polusi di Jakarta sangat rendah. Mungkin ironisnya adalah kalau teman-teman ingat tadi di bulan Februari itu tingkat polusi sangat tinggi, orang dianjurkan memakai masker, tapi kita waktu itu tidak memakai masker. Dan sekarang tingkat polusinya rendah, di mana di sini digambarkan orang tidak perlu memakai masker, tapi justru kita memakai masker. Meskipun tentu saja alasannya berbeda ya, karena virus COVID-19. Cuman ya itu ironis. Tetapi kembali ke masalah kebijakan, sebetulnya di beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu atau lebih,
itu pengumuman-pengumuman dari berbagai negara akan berpindahnya mereka dari kendaraan yang berbasis combustion engine ke yang berbasis listrik itu sudah dimulai. Memang waktu itu pertama kali ditetapkan bahwa mulai 2016 akan diumumkan per 2025 misalkan kendaraan akan fokus kepada yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Kelihatannya masih lama, tetapi ternyata ini sudah berjalan sekarang dan orang-orang atau orang mungkin yang berhasil menangkap peluang itu sekarang menjadi bagian dari orang yang terkaya di dunia. Jadi Elon Musk ini adalah yang dalam tanda kutip volunteer pionir yang mempopulerkan mobil listrik. Tetapi yang menarik sebetulnya kita tahu bahwa mobil listrik ini sebenarnya bukan teknologi yang baru. Jadi kalau teman-teman melihat sejarah tahun 40-an mobil listrik sudah dibuat. Bahkan dalam level yang sederhana kalau kita ingat di taman-taman bermain dulu pun mobil listrik sudah ada gitu ya yang memakai baterai aki dan memakai koin misalkan untuk bergerak. Cuman kelebihannya Elon Musk adalah ketika dia berhasil membangun ini sebagai suatu industri. Artinya apa? Artinya dia bisa membuat teknologi yang bekerja dan secara ekonomi terjangkau. Mungkin teman-teman ingat ketika di awal-awal mobil Tesla ini baru muncul di awal tahun 2000-an, harganya masih harga mobil sport gitu ya, masih harga mobil yang sangat mewah. Tetapi di sekarang ini meskipun harganya masih mahal untuk ukuran mobil, tetapi kita lihat dalam waktu 10 tahun harga turun sampai tinggal sepertiganya atau kurang. Nah, kalau teman-teman ingat-ingat mobil combustion engine, kira-kira mobil yang harganya 1 miliar lebih lah di tahun 2008, 1,2, 1,3 miliar, apakah sekarang harganya 400 juta atau harganya sekarang 2 miliar? Combustion engine yang ada harganya naik. Sementara mobil listrik yang ada harganya turun. Artinya dari sini si Elon Musk berhasil membuktikan bahwa bukan cuma dia membuat teknologi itu berjalan, tetapi dia bisa mengemasnya menjadi industri yang bisa memproduksi alat atau produk ini menjadi lebih ekonomis dan bisa terjangkau. Karena itu adalah syarat suatu inovasi bisa diadopsi oleh penggunanya. Dan tidak cuma produk mobilnya, tetapi juga infrastruktur atau komponen pendukung seperti misalkan supercharger untuk men-charge mobil listrik itu pun juga dikembangkan. Sehingga di sini adalah pada tahun 2018 bagaimana jumlah supercharger yang ada di suatu negara berdasarkan juta penduduk. Bagaimana Skandinavia unggul pada saat itu dan sekarang pun juga tidak berbeda. Bahkan mungkin lebih. Dan Elon Musk tidak berhenti inovasinya di mobil listrik, dia juga menyentuh atau melebarkan produknya ke truk listrik. Sehingga artinya kendaraan listrik yang dia kembangkan sebagai mobil listrik atau kendaraan penumpang tidak lama lagi juga akan menjadi kendaraan niaga atau pengangkut barang. Dan ini respon 3-4 tahun yang lalu bahwa kendaraan-kendaraan brand-brand terkenal internasional sudah mulai mengumumkan bahwa mereka akan beralih minimal masuk ke mobil listrik. Artinya apa? Artinya ini fenomena global yang tidak akan berhenti, ditunjang oleh teknologi yang semakin baik, semakin efisien, dan terutama dengan ekonomi yang semakin membaik. Ilustrasinya tadi, ketika ada satu produk harganya bisa turun 3 kali lipat lebih murah dalam waktu 10 tahun, coba kita ingat-ingat lagi, kecuali produk elektronik, jarang produk-produk besar, maksudnya besar nih yang tidak sebesar, lebih besar dari yang kita bisa genggam atau komputer gitu ya, yang harganya bisa sedrastis itu turunnya. Nah, itu fenomena global. Sekarang bagaimana peluangnya untuk Indonesia? Indonesia ini kondisi sehari-hari. Yang kita lihat
di kota besar seperti Jakarta. Mobil sangat padat, motor juga sangat padat, baik untuk kendaraan penumpang pribadi maupun untuk kendaraan penumpang umum. Nah, gimana nih peluang kendaraan listrik ini untuk Indonesia? Sekarang kita lihat, di 2016 itu di Indonesia ada 25 juta unit kendaraan beroda 4 atau lebih. Dan pada saat yang bersama ada 4 kali lipat atau 100 juta unit sepeda motor. Yang sampai sekarang pun angkanya saya yakin tetap meningkat. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa melihat bahwa kalau kita mau menggeluti atau mau berpindah ke mobil listrik, saran saya pribadi, kita mungkin tidak mesti merangkum langsung semuanya. Ibaratnya Elon Musk mulai dari kendaraan penumpang, bahkan lebih spesifik dia memulai dari sedan listrik ya, kemudian dia masuk ke truk listrik. Barangkali peluang kita adalah sepeda motor, karena jumlahnya lebih besar dan orang mempunyai alasan ketika mereka memilih sepeda motor itu spesifik. Adalah biasanya biaya investasi awal yang murah atau harganya murah dibandingkan mobil tentu saja. Kemudian juga banyak fasilitas pembelian kredit, operasionalnya juga relatif murah per kilometer tempuh gitu ya. Kemudian juga kapasitasnya cukup lah untuk 1-2 orang ketika orang memang pada umumnya dia bercommute atau bergerak gitu ya dalam pergerakan sehari-hari, tentu saja sebelum COVID, ketika kondisi dia bekerja atau sekolah. Dan dia juga relatif cepat, lincah di sela-sela kemacetan, di sela-sela mobil yang berjajar seperti ini, terutama di kota-kota besar yang sangat dirasakan. Nah ini sebetulnya alasan memilih sepeda motor di Indonesia yang sebetulnya bisa diimbangi lah kurang lebih oleh sepeda motor listrik. Jadi pertama dia punya keunggulan yang sama dengan kendaraan motor biasa bahwa dia praktis, lincah, cepat, dengan fleksibilitas untuk memerangi kemacetan. Nah, yang lebihnya dari motor ini tentu saja adalah dia ramah lingkungan, jadi bersih dari asap knalpot atau polusi suara kecil ketika digunakan, sehingga kondisi ini akan menunjang juga gaya hidup dari pemakainya. Nah, tantangan yang perlu dihadapi adalah tentu saja apakah secara ekonomis penggunaan motor listrik ini bisa menyaingi motor klasik ya yang combustion engine. Mungkin dari sisi katakanlah support, spare part, fasilitas kredit, after sales belum sampai ke sana. Tapi kalau kita lihat dari operasional itu sudah mulai orang menyadari bahwa dia sudah mulai bisa mengimbangi combustion engine. Jadi satu, jumlah volume yang sangat besar, kedua melihat keunggulan yang ditawarkan, dan ketiga peluang untuk menyamai penghematan dalam penggunaan kendaraan berupa motor listrik dibanding motor yang biasa, maka sangat mungkin ini akan menjadi peluang yang paling besar untuk Indonesia. Nah, apa tantangan yang perlu diselesaikan? Yang pertama tentu saja bagaimana agar secara ekonomi motor listrik ini bisa sama minimal, bahkan kalau bisa lebih murah dalam operasionalnya dibandingkan motor bensin. Dan tentu saja di sini perlu dukungan bukan cuma fasilitas atau infrastruktur teknis, tapi juga mungkin fasilitas kredit dan lain sebagainya. Yang mana itu bisa kita sama-sama capai atau bantu dengan misalnya webinar-webinar seperti ini atau forum grup diskusi sehingga semua orang menyadari bahwa ini sebetulnya masa depan. Dan yang kedua adalah di infrastruktur. Jadi bagaimana mengisi baterainya? Apakah kita mencharge dengan kabel kepada jaringan listrik atau kita mengganti baterainya? Nah, kelebihan lain ketika kita memulai dengan motor listrik dibanding mobil listrik itu justru ada di sini. Ketika kita bicara motor listrik, kita bicara baterai yang tidak terlalu besar. Mungkin kita beberapa kilowatt hours kapasitasnya. Sehingga kita bisa mencharge dia dengan mungkin tegangan
jaringan tegangan rendah di rumah kita. Sehingga kita bisa men-charge dia relatif cepat, misalkan kita pulang ke rumah, kita charge, dan kemudian besok paginya sudah penuh lagi untuk dipakai ke kantor atau sekolah. Dan kalaupun kita mau menukar baterai itu, dengan mencopotnya, kemudian menyimpan di kios pengisian, dan kita mengambil yang sudah penuh di kios pengisian untuk disimpan di tempat baterai motor kita, baterainya pun tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat. Mungkin kita bicara beberapa kilogram yang masih bisa diangkat oleh, katakanlah, anak muda atau bahkan mungkin oleh, katakanlah, ibu-ibu gitu ya, yang tidak merasa berat mengangkat beberapa kilogram. Tidak mesti orang yang kekar gitu untuk mengangkatnya. Beda dengan kalau kita bicara mobil. Mobil karena kapasitas baterainya pun besar, mungkin puluhan kilowatt hours gitu ya, atau bahkan lebih, itu memerlukan charging dengan daya yang besar, artinya tegangannya mungkin juga harus menyesuaikan, dan kita juga kalau menukar baterainya mungkin tidak bisa pakai tangan gitu ya. Kita mesti menggunakan alat karena pasti berat sekali. After sales tadi kita sudah diskusikan, jadi bengkel, spare part, dan di sini sebetulnya juga termasuk adalah SDM. Jadi bagaimana montir-montir atau instruktur atau technician, instruktur pengguna yang bisa mengajari memakai motor, itu juga mempunyai kemampuannya. Dan tentu saja semua ini dikemas dalam teknologi. Jadi desainnya akan seperti apa, baterainya akan seperti apa, harganya berapa, dan fasilitas infrastruktur pendukung termasuk IoT. Nanti saya jelaskan kenapa IoT menjadi penting di sini. Dan tentu saja regulasi, standar, dan peraturan-peraturan pemerintah yang lain harus mengikuti sehingga bisa mendukung dan bukan malah misalnya menghambat. Dalam tatanan mobil, mungkin teman-teman pernah baca di media bahwa juga di Indonesia sudah ada yang mulai, ya salah satu armada taksi yang besar di Indonesia, yang terbesar di Indonesia, sudah mulai juga menggunakan mobil kendaraan listrik. Mereka mulai dengan 4 unit Tesla, kalau tidak salah. Beberapa. Kenapa? Oh maaf. Mereka mulai dengan beberapa Tesla dan beberapa unit BID, beberapa puluh unit BID. Dan dari diskusi dengan Bluebird, mereka juga menyadari beberapa kelebihan yang mereka rasakan. Contohnya misalkan jumlah spare part itu lebih sedikit, yang perlu di maintenance jadi lebih mudah gitu ya. Dan ternyata juga kapasitas baterai dibanding daya edar gitu ya, jarak edar juga baik, dan memang masih ada masalah di misalkan harga mobil yang relatif lebih mahal. Tetapi semua melihat bahwa ini menuju ke arah yang semakin sustainable, yang semakin terjangkau. Nah, itu dari sisi kendaraannya. Sekarang bagaimana tantangannya yang lain? Dari sisi aspek kelistrikan, kita mesti ingat bahwa sistem kelistrikan kita ini dirancang pada awalnya untuk memiliki suatu jaringan listrik yang menghubungkan pembangkit-pembangkit besar, raksasa, dengan pengguna yang murni mengkonsumsi listrik. Dan jumlahnya pun biasanya pola konsumsinya biasanya tetap. Jadi kalau di rumah dia relatif malam lebih sering, di daerah biasa di kantor-kantor dia siang lebih sering pemakaian listriknya, artinya dayanya lebih besar. Dengan adanya mobil listrik ini sebetulnya ada satu aspek yang sebelumnya kita tidak kenal, yaitu ada beban listrik yang polanya baru dan dia mobile, dia bergerak, mungkin dia bisa mengisi di berbagai tempat, sehingga di titik yang dia mengisi mobil itu mungkin bebannya tidak lagi beban yang dalam tanda kutip normal. Gampangnya gini, misalkan selama ini kalau kita punya rumah, beban listrik kita ya katakanlah itu saja gitu ya. Kalaupun ada tetangga datang, mungkin hanya ada tamu datang, kita hanya nambah AC mungkin dinyalakan lebih banyak. Tetapi sekarang mungkin kalau ada tamu datang, lagi ada acara kondangan, mereka ikut nge-charge di rumah kita, daya listrik akan semakin besar. Nah, ini hal yang kita perlu perhatikan. Kemudian dengan adanya kendaraan listrik di rumah, kita charge kendaraan listrik itu di rumah kita, motor listrik misalkan, ke depan juga ada teknologi lain yang kita bisa bahas di sesi yang lain, bahwa ke masa depan dengan harga panel surya yang semakin murah, rumah-rumah mungkin akan dilengkapi dengan panel-panel surya. Dan mobil ini mungkin, motor-motor ini mungkin akan men-charge di malam hari ketika tidak ada matahari, dan siang hari ketika ada matahari tidak ada beban yang diisi, sehingga mungkin
akan ada pengaturan-pengaturan penggunaan baterai, penggunaan controller yang membuat rumah ini harus lebih cerdas memanfaatkan energinya yang disuplai dan yang dikonsumsi. Dan ini tidak terjadi di rumah tangga saja, tetapi juga terjadi di komersial building. Karena selain teknologi yang memungkinkan, juga ditambah dengan mungkin ke depan itu akan semakin besar tekanan dari dunia internasional untuk kita semakin ramah lingkungan. Jadi kebayang nggak toko-toko atau kantor-kantor itu semakin banyak green listriknya dan menyediakan charging stations untuk mobil atau motor listrik. Artinya apa? Artinya akan ada sebetulnya aliran elektron dari katakanlah customer 1 ke customer 2. Dan secara aturan memang di Indonesia belum bisa ada yang menjual listrik selain PLN atau selain memiliki izin khusus. Tapi ke depan mungkin ini terpaksa harus terjadi, minimal harus dipikirkan. Bagaimana ketika transaksi elektron antara user-user ini tentu saja akan melibatkan juga ujungnya transaksi uang. Nah, bagaimana keamanannya, bagaimana faktor perpindahan datanya, bagaimana faktor komunikasinya, bagaimana faktor keamanan uangnya. Ini tantangan yang akan terjadi, sedang dipikirkan, dan banyak yang belum dipecahkan. Jadi tantangan untuk kita semua. Dan begitu kita balik lagi ke aspek tinggi, ketika rumah-rumah dan kantor-kantor dan kendaraan-kendaraan itu semakin banyak, akibatnya nanti pengguna-pengguna listrik secara teori sebetulnya bisa mentransfer atau mengimpor energi dari sesama user yang lain. Artinya jaringan listrik pun akan berubah, tidak seperti jaringan listrik yang klasik yang terjadi sekarang. Nah, ini bagaimana? Dan komunikasi ketika semua peralatan itu terkoneksi dengan listrik, termasuk mobil listrik, dengan menambah faktor kecerdasan artifisial, ujung-ujungnya ini akan naik lagi satu tahap menjadi satu jaringan infrastruktur data di atas jaringan infrastruktur listrik. Jadi akan ada perkawinan antara listrik dengan data. Nah, ini yang sebetulnya harusnya membuka mata kita bahwa dunia sudah berubah. Jadi kita harus mempunyai ide dan rencana didukung dengan kompetensi SDM yang terkait, yang cocok, yang tepat. Bagaimana kita bisa fokus terhadap memecahkan masalah customer. Yaitu siapa customer-nya? Kita-kita yang akan menjadi pengguna kendaraan listrik itu. Dan bagaimana membuat perencanaan yang baik, itu zaman sekarang tidak bisa sendiri, karena kompetensi itu tersebar di berbagai multidisiplin ilmu, sehingga kita harus kolaborasi. Dan kita harus mulai sekarang, karena kalau enggak kita ketinggalan. Yang lain sudah mulai, dan mereka sudah mulai di beberapa waktu yang lalu. Jadi kesimpulannya, ini tidak bisa sendirian. Ini bukan jagoan yang sendiri mengatasi semua tantangan, tapi ini adalah yang kita harus sama-sama sebagai satu tim. Terima kasih.